Enggak sengaja. Jadi semua yang seakan-akan yang tak lalui itu enggak sengaja semua. Enggak sengaja. Termasuk jadi ketua Ibnu ini enggak sengaja. Itu enggak tahu, itu lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada alasan makan, kamu mau ikut gitu. Iya. Ya anak kecil ya. Kalau melihat fenomena sekarang itu emang banyak sih, satu orang yang memegang tanggung jawab lebih dari satu tuh udah banyak. Apapun yang kalian lakukan itu anggaplah sesuatu yang bermanfaat. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Apa lagi? Wes mulai. Oh ini udah. Sorry. Udah mulai guys. Selamat malam. Pod Culture, podcastnya Nak Culture, ya, podcastnya kaum pergerakan, kaum berjuang di Ansorku TV. Tepuk tangan guys. Pakaian preman. Kemarin pakaian dokter. Sekarang preman. Siap, pokoknya suruh gimmick siap. Terus peci merah. Sekarang kemarin sarung selempang gitu kan. Ada aja ini. Namanya juga host entertainer ini, salon entertainer sejati. Episode kali ini kita kedatangan tamu adik kita ini sebenarnya. Siap Kakang. Mentang-mentang udah tua. Panggilnya adik. Ini salah satu tokoh pelajar di Kudus nomor 1 ya. Ketua Ibnu Kudus Abdullah Basar, tepuk tangan guys. Gimana rekan Basar, sehat? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Mas Donar gimana? Alhamdulillah. Ya gini-gini aja. Kalau podcast episodenya lancar berarti masih nganggur. Gitu. Jadi manggilnya rekan ya kalau di Ibnu ya. Iya. Rekan Basar ini menjadi ketua Ibnu periode 2024 sampai 26. Iya, benar sekali. Oke. Ceritanya gimana ini? Dulu kok bisa jadi ketua Ibnu? Cerita perjalanannya sampai bisa dipercayai sebagai ketua Ibnu Kudus gimana? Ceritakan aja. Oke, terima kasih. Jadi cerita ber-Ibnu PNU. Saya Makesta itu kelas 7 MTS. Jadi kelas 1 MTS. Berarti saya usia Makesta berapa itu? Itu usia berapa ya? Kelas 7 berarti usia sekitar 13-an, 14. Nah, jadi kelas 7 saya Makesta itu di Ranting. Nah, cerita Makesta saya itu sangat lucu. Gimana lucunya? Jadi ini harus terbahak-bahak loh ini lucunya. Nah, Makesta itu kan diadakan pembukaan di siang hari. Ya. Nah, saya tahu kalau ada Makesta itu di pagi harinya. Di pagi harinya baru tahu. Di pagi harinya baru tahu. Kok bisa? Karena di desa kan ada pondok, Bisa ada Tarbiyatus Sibian. Desa mana tuh? Desa mana? Duko Kalilopo. Duko Kalilopo. Duko Kalilopo, Desa Klumpit. Desa Klumpit. Nah, itu memang setelah maghrib sampai isya itu memang ngaji biasa. Ada ngaji kitabnya juga. Nah, karena seringnya kumpul bareng itu sampai diajak kemanapun ya ayo aja. Jadi pagi itu dikabarin, oh nanti habis Jumatan ini ya ikut aku ya. Terus kemana kan aku tanya gitu. Nanti kita ke Makesta. Apa itu Makesta? Makesta nanti dapat makan gratis. Iya. Nah, sebelum MBG nah, loh itu ini. sebelum MBG jauh sekali itu. Jadi yang memberikan MBG pertama kali itu Ibnu PNU. Nah, jadi pagi dikasih tahu nanti bawa apa aja. Wes angger nggo klambi putih,
gue salen loro, lebokno tas. Engko sore kumpul nok pondok ya, gitu. Jadi karena ada alasan makan, kamu mau ikut gitu. Iya, ya anak kecil ya. Anak kecil. Motifnya hanya lapar. Oke, terus. Nah, karena anak kecil itu memang sukanya sesuatu yang gratisan. Oh iya. Apalagi Sama kelas sih. 1 Sampai sekarang pun sama MTS. suka Iya. gratis. Kelas 1 MTS. Nah, perjalananku setelah itu setelah Makesta, saya seperti biasa saja ikut ikut latihan Pagarusa malah. Jadi ya, jadi kelas 7 itu aku justru malah setelah ikut Makesta itu ikut latihan Paganusa. Atau Latihan lebih aktif di Paganusa. Paganusa. Iya. Latihan Paganusa pun nggak sengaja. Enggak sengaja. Jadi semua yang seakan-akan yang tak lalui itu nggak sengaja semua. Enggak sengaja. Termasuk jadi ketua IPNO ini enggak sengaja. Itu nggak tahu, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saya pura-pura enggak tahu aja, guys. ini soal Paganusa. Jadi temanku itu ada yang naksir anak silat ini ceritanya. Waduh. Nah, aku sebagai teman yang baik akhirnya menemani temanku ini, ya kan? Oh, sore berangkat latihan silat ya. Oh, siap. Ternyata dia pacaran di situ. Waduh. Daripada aku jadi obat nyamuk, ya kan? Akhirnya aku berinisiatif untuk ikut silat aja. Oh, daripada kayak gini aku lebih baik ikut silat aja. Nah, terus aku ikut silat. Nah, setelah sehari itu baru ikut silat, 2 harinya ikut silat lagi, terus dikasih tahu besok ikut lomba ya. Waduh. Jadi Lomba, ikut tiba-tiba ikut lomba, ikut TC, akhirnya TC itu apa TC? training center. Training Jadi center. pelatihan khusus atlet. Itu selama 3 tahun juga saya berkecimpung di Pagarnusa, tapi tidak pernah juara 1. Tidak pernah juara Iya, satu. tidak pernah juara 1. Jadi sampai Tapi dapat juara kan? dapat juara 2. Juara 2 se-Kabupaten Kudus selama 3 tahun berturut-turut. Berarti ini jadi ketua IPNO jalurnya jalur pendekar sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut ini mau minum apa? Minum yang air putih aja. Air putih aja. Putih-putih aja. Sangat sederhana sekali loh ketua ini. Ya, sangat merakyat loh. Pakai air putih. Ayo Pak Tony. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang. Ini adik ya. Siap. Itu terima puding kasih. ya. Putih dingin. Oh. Agak panas ya. Ya, Karena belum ada AC ini. ya. Belum ada AC. Ini bentar lagi kita rombak kok. Bentar Siap. lagi kita rombak. Ditunggu rombekannya. Pak Danar, Pak. Ini Pak. Daripada promise-nya seperti itu lagi, ini aja langsung di soke ya. Oke. Kalau kurang. Oh iya, gelas kosong ya. Pegang ke kopi Pak. Iya. Jalan apa ya? Ini kamu kalau mau kopi silahkan. Siap. Oke, lanjut ke pembicaraan selanjutnya terkait tadi perjalanan menjadi seorang ketua IPNO Kudus. Jadi lewat awal mulanya pengkaderan Makesta. Ya, Makesta dulu. Terus di IPNO ini fokus perjalanannya gimana? Tadi kan sudah di Pagarnusa, terus aktif di IPNO-nya ini bagaimana ceritanya? Nah, awal mula aktif di PNU itu justru karena CBPKPP. CBPKPP. Jadi saya ikut di Kelatama itu kelas 9 MTS. Jadi kelas 9 MTS saya ikut di Kelatama. Pelaksanaannya di pelosok desa itu di MA Alidayah di Gebok sana ya. Jadi saya ikut aja karena pengen gimana sih ber-CBPKPP itu. Sampai saya itu bayar HTM-nya sendiri. Bayar sendiri. Saking pengennya ikut Lah, CBPKPP. biasanya yang bayar siapa kok? Biasanya kan dari ranting, Oh, ya kan. gitu. Ada peningkatan tadi gratisan ya, ini bayar. Nah ini kalau ini ya bayar. Karena memang sangat tertarik sekali dengan kegiatan CBPKPP di Gebok. Ada ke alas, ada turun tebing dan sebagainya. Jadi kegiatan lapangan ya CBP Iya, ini ya. kegiatan lapangan. Masuknya apa kalau di IPNO CBP ini? Masuknya itu lembaga. lembaga.
Terus berprosesnya di CBP lambat laut akhirnya wah kok suka ya, kok nyaman ternyata di CBP KPP ini. Iya. Bisa seenaknya sendiri di organisasi IPNU PPNU. Nah itu sesuatu yang apa ya, yang membuat saya ternyata di IPNU PPNU itu tidak monoton hanya ini saja gitu loh. Aku bisa mengeksplor diriku lebih dari diriku yang hari ini, nggak cuma mendengarkan materi, tidak hanya mendengarkan tausiah dan sebagainya, tapi di CBP KPP ini bisa lebih dari itu, bisa belajar alam lebih dari itu, dan bisa tahu bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan alam ini ya untuk kita nikmati. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan guys. Jadi berjalannya seiring waktu berproses di CBP akhirnya nyaman di IPNU gitu kan. Ya. Ya, terus dipilihlah menjadi seorang pimpinan ya, ketua pimpinan cabang IPNU Kudus. Nah, ini pertanyaan agak menyentuh sedikit. Berat enggak jadi ketua? Pasti berat, karena menanggung semua beban di organisasi. Semua beban. Bukan beban itu maksudnya pertanggungjawaban ketua itu lebih besar dibanding anggota di bawahnya. Awal mula ditunjuk sebagai ketua rasanya gimana? Wah, awalnya saya nolak sekali karena menganggap diriku memang gak basicnya di IPNU PPNU yang Islami, yang sesuatu yang harus harus belajar lagi saya di IPNU PPNU ini, karena memang sangat kurang. Jadi suka juga di IPNU PPNU ini karena harus belajar terus. Jadi kalau memang nggak bisa ya kita harus belajar kayak gitu. Tapi selama ini berarti udah berjalan berapa semester ini? Kalau di IPNU semester ya? Ya, semester. IPNU ternyata. Oh iya. Kaosnya IPNU guys. Masya Itu Allah. dipinjem. Enggak milikmu sendiri tuh, Pak. 2 semester berarti 1 tahun ya? Iya. 1 tahun, oke. Dari pengalaman 1 tahun mungkin ada keluh kesah mungkin yang perlu disampaikan, ada nggak? Hambatannya apa? Tantangannya apa? Serunya gimana? Kalau ini apa dulu ini? Seru, hambatan atau apa dulu? Terserah. Hambatan deh, hambatan. Oke, hambatan dulu. Hambatannya jadi ketua IPNU itu memang harus fokus di organisasi IPNU. Jadi nggak bisa kita sambi-sambi, nggak bisa kita fokus ke organisasi lain juga. Karena memang ini adalah organisasi tingkat cabang. Kita harus meluangkan waktu lebih banyak di organisasi ini. Nah, terus hambatannya tinggi ya. Iya. Hambatan di kepengurusan ini ya pasti ada. 1-2 orang pasti ada yang nggak bisa hadir di dalam suatu acara. Pengurus yang jarang kelihatan, pengurus yang nggak pernah ikut rapat bulanan, itu sesuatu yang kadang gimana ya? Kadang saya sesali. Kadang saya mikir, teman-teman kenapa ya kok kayak gini ya? Ini baiknya seperti apa ya? Sampai kayak gitu. Karena teman-teman kan udah dipercaya di pimpinan cabang sebagai pengurus. Kita hikmah bersama-sama di organisasi ini kan juga sama-sama nggak dibayar, ya kan? Iya. Jadi kenapa kok ada yang berangkat, ada yang nggak berangkat gitu? Walaupun punya kesibukan kan minimal di selake lah waktunya, diberikan waktu yang lebih lah untuk organisasi ini. Kalau melihat fenomena sekarang itu emang banyak sih, satu orang yang memegang tanggung jawab lebih dari satu tuh Iya. sudah banyak, Pak. Udah hal yang kayak emang seperti itu ya. Iya. Enggak masalah sewajarnya seorang pelajar kan memang prosesnya Memang harus belajar, kan. iya. Dan belajarnya itu mungkin ada banyak Nah, hal gitu. tapi karena mungkin keadaan, kondisi, kebutuhan ya jadi harus
menyukupi kebutuhannya dengan cara yang lain kan gitu seperti Iya. bekerja dengan Mondok juga ada dia. Terus asiknya nih, Asiknya. Mas tadi. Oke. Oke. Asiknya gimana nih asiknya? Kalau asiknya memang bisa mengenal lebih banyak wilayah di Kabupaten Kudus. Jadi saya kan berangkat dari Ranting, ya kan? Ya. Ranting saya juga pengurus biasa dulunya. Jadi nggak jadi ketua, tapi saya pernah jadi komandan DKR CBP Ranting Klumpit. Nah, setelah jadi komandan DKR itu langsung ke DKAC CBP Kecamatan Gebok. Setelah itu ke DKC CBP Kudus. Nah, asiknya memang berhikmah di organisasi ini itu sangat-sangat penuh dengan kenikmatan karena bisa kenal dengan banyak orang, ya kan? Bisa menambah relasi, bisa menambah ilmu. Itu sesuatu yang asik. Karena kita adalah pelajar. Kita butuh kesibukan yang positif gitu loh. Kita nggak boleh berdiam diri di rumah. Akhirnya kita jenuh di kamar. Kalau kita jenuh di kamar, ya tahulah. Jadi kita harus mengurangi hal-hal tersebut dengan berkegiatan yang positif di luar rumah. Salah satunya lewat IPPNU. karena tagline-nya yang saya pernah dengar itu berIPNU IPNU itu asik. Asik. Iya. Asiknya ya memang lewat berkegiatan itu kan, karena kalau tidak berkegiatan kita mau ngapain guys, akhirnya kita jenuh terus melakukan hal-hal yang di luar batas wajar. Ya. Karena banyak fenomena sekarang kan, Mm-mm. fenomena tentang yang khususnya untuk pelajar-pelajar ini fenomenanya sangat banyak, entah itu sekali. LGBT dan yang lainnya kan. Ya, sangat. Karena di Kudus juga itu sangat lumayan memprihatinkan, entah itu tawuran pelajar atau melakukan kegiatan yang negatif, bullying, minuman keras dan yang lainnya. Nah itu seharusnya ya IPNU juga harus menjadi wadah ya mungkin mereka. Rekan Basyar bisa menjelaskan arah IPNU Kudus ke depan ini mau diarahkan kemana kira-kira? IPNU Kudus ke depan ini memang tujuannya adalah mewadahi teman-teman dari seluruh elemen di Nahdlatul Ulama, khususnya di pelajar. Jadi sebenar-benarnya wadah itu adalah yang tidak membeda-bedakan mana ini perempuan, laki-laki, suku dan bangsa yang berbeda, dari kecamatan yang berbeda, dari desa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tapi kita wadahi semua di Nahdlatul Ulama, di IPNU PPNU, di pelajar Nahdlatul Ulama ini. Kolaborasi berarti ya. Berkolaborasi. IPNU Kudus ini termasuk organisasi yang besar juga kan, Ya, besar. karena masanya juga banyak, karena masanya anak-anak sekolah. Ya, Sekolah di Kudus itu madrasah juga sudah berapa ratusan lebih Banyak kan? sekali yang Apalagi di yang sekolah LPM negeri. Arif, Ya. umum itu banyak sekali. Mungkin yang program unggulannya mungkin ada. Program unggulan khusus IPNU mungkin ya. Khusus program IPNU. unggulan khusus IPNU. Kalau program unggulan khusus IPNU sepertinya kok tidak begitu kelihatan. Hmm. Jadi Karena sering berdampingan. iya, Ya, berdampingan karena dengan sering IPP, berdampingan dengan IPNU PPNU. Salah satu program unggulan ya memang kita mengumpulkan teman-teman pimpinan anak cabang di salah satu forum kita, yaitu forum diskusi pelajar. Forum diskusi Iya. pelajar. Itu penting kayaknya, karena forum-forum diskusi sekarang mungkin sudah mulai Mulai tergerus dan Nah, mulai mulai tidak tergerus. ada. Heeh. mulai tergerus, isinya cuman main Roblox. Roblox. Main Roblox. Iya kan? Iya. Terus kayak kalau saya lihat kurang bermanfaat. Maka untuk menghidupkan pikiran kita akhirnya kan butuh yang namanya komunikasi, Iya. diskusi. Lewat diskusi itu. Sangat-sangat. Nah sekarang gimana kira-kira setelah ada forum diskusi, harapannya apa kira-kira rekan Basyar? Harapan besarnya memang membuka cakrawala pemikiran dan kesadaran seluruh pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kudus bahwa berdiskusi itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Karena
hari ini pelajar itu sudah sangat kritis akan hal-hal yang sedang hits, sedang viral, tapi tidak dibarengi dengan literasi yang cukup, tidak dibarengi dengan pemahaman yang cukup atas sesuatu hal yang viral tersebut. FOMO ya. FOMO hanya FOMO. FOMO fallacy. FOMO versi. FOMO fallacy itu apa ya? Caranya kita mengikuti FOMO itu, tapi sebenarnya kita tersesat. Iya. Nggak tahu esensi dari Dan menormalisasikan ya. Nah, itu loh yang bahaya itu yang itu. pas. Sangat-sangat Yang bahaya. Sangat bahaya. Nah ini berhubung kita eventnya sebentar lagi hari santri, Iya, agenda IPNO, mungkin yang bekerja sama dengan IPPNU juga, apa kira-kira yang terdekat ini? Yang terdekat ini itu ada sayembara pena santri muda. Apa itu? Itu Tolong jelaskan. suatu kompetisi menulis. Jadi menulis di sini adalah menulis gagasan dari para santri dengan tema HSN, Hari Santri Nasional. Kita tahu bahwa hari ini minat untuk menulis itu sangat kurang. Sangat kurang. Iya. Apalagi membaca. Apalagi membaca, berliterasi. Jadi harapan dari kegiatan ini bisa menggugah keinginan dari para santri, para pelajar di Kabupaten Kudus ini untuk kembali lagi mau menulis dan mau berliterasi lagi. Untuk memadai itu ya. Ya, untuk Jadi mewadai hal segmennya tersebut. pelajar tetap ya. Segmennya tetap pelajar. Entah pelajar pondok pesantren juga pada. Iya, Seusia pelajar kan. seusia pelajar. Jadi seperti Mas Danar ya kan nggak bisa ikut ya. Waduh, nggak bisa. ikut kan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya sebenarnya malas nulis. Sayembara pena santri muda. Sayembara pena. Sangat Ini keren. Karena sayembara ini hadiahnya apa ini sayembara ini? Wah, kita karena memang sayembara pena santri muda ya. Kita akan hadiahkan beberapa merchandise, termasuk salah satu buku dari salah satu penulis yang sangat terkenal di Indonesia. Kalau pengen dapat hadiahnya, ya diikuti nanti sayembara pena santri mudanya. Atau mungkin nanti tulisannya bisa diupload di media. Ya, itu salah satu benefitnya juga. Jadi nanti kita akan jadikan satu karya. Jadi semua yang mengirim yang terbaik nanti kita akan upload di Instagram kami, di media kami, di web kami juga. Oke, jangan lupa diikuti guys ya, untuk para pelajar santri yang seusia pelajar pokoknya yang minat bakatnya menulis, silahkan diikuti di sayembara pena Santri Muda. Santri Muda ya. Pelaksanaannya nanti secara online. Online. Iya, online. Jadi nanti pengiriman karya di salah satu pendaftaran nanti juga ada. Jadi dicari aja di Instagram kami di pimpinan cabang IPNO PPNU Kabupaten Kudus. Nanti di situ ada selebarannya. Nah, pelaksanaannya itu dari mulai kemarin tanggal 1 sampai di tanggal 20. Jadi kirimkan naskah terbaikmu, kirimkan tulisan terbaikmu, kirimkan narasi terbaikmu untuk bisa menjadi juara di sayembara pena santri muda. Oke. Beri tepuk tangan guys untuk IPNO Kudus. Jadi IPNO dalam rangka Hari Santri ini membuat sayembara ya untuk penulis ya, silahkan kirimkan tulisan terbaik para pelajar ini dan santri hingga dapatkan hadiah yang menarik tentunya ya, dan benefitnya tulisan akan diunggah ya, dapat apresiasi ya, dan meningkatkan minat tulis juga untuk para pelajar dan santri. Selain itu ada lagi enggak kira-kira agenda? Untuk agenda di Hari Santri aslinya banyak di IPNO PPNU kan, tapi yang disertakan di rangkaian Hari Santri Nasional di Kabupaten Kudus ini hanya sayembara santri muda. Untuk di IPNO PPNU ada juga tahfidz itu di PPNU, nanti fokus di pendopo Kabupaten Kudus juga ada. Oke. Iya. Keren. Itu berarti membuktikan bahwa IPNO PPNU nggak hanya fokus ngaji, ya kan? Nggak, ya fokus ngaji, ya kan? Tapi di samping itu juga ada bakat-bakat yang bisa ditularkan lewat IPNO. Salah satunya Mas Basar ya. Jadi dari pecinta alam sampai jadi ketua
Hipno cabang, PPNU. terus ada jurnalistik ya kan, terus Iya. ada media-media yang lainnya. Sangat keren ya. Ya karena saya juga pakai benar Hipno ya, apa kaos Hipno. Bangga. Dulu Pak bangga Tony menjadi ikut Hipno alumni. mulai kapan Pak Tony? Ikut Hipno dari usia SMK. Usia SMK. Ini saya kok jadi di interview ya. Karena ini juga pernah ikut Hipno sama. Ya. Kalau saya malah dulu dari usia 12 tahun kelas 6. Wah, keren. Baru selesai dari Hipno tahun 2024. Wow. Berarti berapa tahun aku ikut? Hampir 12-13 tahun ya. Sampai tua guys. Sampai katam berhipno PPNU. Ya tapi ya tetap gini-gini aja. Belum. Ya. Saya semoga ya. Semoga lewat Hipno jalurnya kesuksesan tuh makin terbuka. Amin. Kalau saya sih melihat Hipno itu tumbuh dan berkembang. Iya, Tumbuh betul. dan berkembang. Tumbuh dan berkembang di Hipno. Jadi Nggak bisa yang panen di situ awalnya tidak bisa berbicara di depan umum lewat Hipno itu bisa jadi. Gitu. Ya. Saya sendiri pun dulu pendiam. Iya betul. Sebelum ikut Hipno pendiam, tapi kalau sudah gabung Hipno bertahun-tahun berproses, diajari teknik public speaking, lobbying dan yang lainnya, akhirnya berani. Sampai Yeah. jadi podcast ini kan gara-gara itu. Gara-gara itu. Wah. Tepuk tangan dong Tepuk bagian Hipno. itu loh. Jadi tumbuh dan berkembang bersama Hipno. Ayo guys, yang belum gabung silahkan ya, masih terbuka lebar kok. Karena pengkaderan Hipno itu awal ya, gerbang Awal, iya. Awal menuju ke Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu. Sangat keren, sangat menginspirasi sebenarnya. Dan banyak juga alumni-alumni Hipno yang jadi orang besar, Ya. ya kan? Iya. Sangat benar sekali. Banyak ada. Banyak Siapa ya? Ada yang jadi menteri juga. menteri, Iya. ya menteri. Ada yang Dari jadi Kudus staff, juga kan. Iya, dari Ada yang Kudus jadi juga. staff juga ada. Staff ya. Pengusaha juga Pengusaha banyak. banyak. Podcaster ya kan. Podcaster juga ada. Podcaster ya kan. Siapa tahu ya kan jadi nasional ini nanti. Amin. Ya. Oke, terakhir rekan Ya, besar. Pesan untuk kader-kader Hipno mungkin. Yang mungkin Oke. lagi mengeluh. Ikut Hipno dapat apa sih? Ya, oke. Ikut Hipno jadi apa sih? Siap. Sama yang belum gabung ini tolong disampaikan ya. Silakan. Nah, yang pertama untuk yang belum gabung di Hipno PPNU. Gabung di Hipno PPNU itu adalah sesuatu hal yang Anugerah. suatu anugerah. Suatu benar. anugerah. Suatu anugerah. Gak semua orang bisa berkesempatan bergabung di Hipno PPNU. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, mari bergabung bersama kami di Hipno PPNU untuk apa? Untuk menyalurkan hal-hal baik agar tidak terjerumus di hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan Yang sudah bergabung ini gimana ini? Kasih yang sudah semangat bergabung. biar semangat. Nah, dulu saya juga ada titik jenuh di Hipno PPNU. Sampai mau keluar dari Hipno PPNU sampai apa sih organisasi ini tuh? Sebelum jadi ketua. Ngapain? Iya. Ngapain saya kok di sini? Lebih baik aku berkelana. Lebih baik aku jalan-jalan saja, di rumah saja tidur seperti itu. Ya. Titik baliknya saya berpikir bahwa di sini saya itu berproses. Di sini saya itu baru belajar. Ya memang melewati masa-masa yang seperti ini. Nah, jadi akhirnya pikiran saya seperti ini. Apapun yang kalian lakukan itu anggaplah sesuatu yang bermanfaat. Ketika sudah dianggap semuanya itu bermanfaat, pasti dilakukan dengan tulus. Seperti itu. Oke, ya tepuk tangan buat rekan Basar. Ketua Hipno Kudus. Ya. Semoga lancar kegiatannya. Amin, ya Allah. Semoga kedepannya ketika melakukan kegiatan-kegiatan selalu diberi kesehatan, Amin. diberi kelancaran, Amin. dan mendapatkan keberkahan karena Amin, ini amin, amin. Hikmah ya, Hikmah. hikmah. Makanya jangan sampai dipecat, woy. Waduh, ampun. Siapa yang pernah dipecat gara-gara persiapan pelantikan? Dipecat apa nih? Kerja. Kerjaan. Kayak sampai berkorban. Berkorban seperti itu. Ya. Sepertinya kohos ini curhat. Ya emang itulah bagian dari proses. Iya, Ya. proses ceritanya pasti ada aja gitu. Tapi kan akhirnya sampai di konferensi. Ya. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Semoga pengurusnya rekan Basar ini tetap semangat juga menjalankan program Amin, organisasi. amin, ya Allah. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Iya.
Ya kalau bukan sekarang kapan lagi guys. Ya. Oke, terima kasih rekan Basar sudah menyempatkan hadir. Siap. Jangan Prior. lupa sahabat-sahabat, rekan-rekan juga karena ini ketua kalian sudah kami hadirkan guys. Ya, jadi di share nanti ke pimpinan ranting, komisariat dan yang lainnya. Ya, biar nanti tambah banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share ya guys. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture.